Di banyak teman-teman yang bilang ini Mas Agus kan karena fan-nya Mas Saril, Peter Pan, nah bisa nyanyi juga. Nah ini sampai sampai sebelum menikah, sampean pernah berapa kali pacaran? Nah, iki. Pertanyaan yang berat saya untuk Iki, cak bojone ngerti Terlebih ya. dahulu kita salam teman-teman dimanapun berada. Salam sobat Satya Senja. Halo. Halo sahabat Satya Senja. Iya, oke. Kita mulai acara ini di Jambut. Ya, sebelumnya terima kasih untuk rekan saya di sini telah menyempatkan hadir di dalam acara Jambut saya ini yang kurang bermanfaat tapi menghibur insya Allah. Oke. Kalian sudah tahu atau belum dia ini siapa? Oke. Ini adalah teman saya di Umlah, teman pertama kali saya di sini. Dia adalah Mas Agus. Ya. Halo Mas Agus. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Mas Agus? Oke, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan dan masih bisa datang menghadiri undangan dari rekan saya dalam acaranya Jam Podcast. Iya, itu lebih tepatnya Jam Podcast. Karena kalau spasinya dibuat jambut nanti kesannya artinya beda. Enggak apa-apa Mas Agus. Ini hanya senda gurau saja. Yang penting bisa menghibur teman-teman semua agar nanti konten ini bisa menghibur semua dan banyak yang like dan subscribe dan share juga. Oke, sahabat Satya Senja semua. Oke Mas Agus. Di pertemuan yang pertama ini saya ingin menanyakan kepada sampean sebagai teman saya. Ya. Dulu di sini sampean ini adalah teman saya yang pertama kali ikut pulang kampung saya, ngetrip bersama saya pulang kampung. Itu kesannya bagaimana yang Anda rasakan ketika mulai memasuki kawasan hutan, menikuk, meliak-liuk dan sampai rumah, apa yang Anda rasakan? Dulu belum sempat saya tanyakan ini. Oh iya ya. Yang saya rasakan sangat seru sekali. Karena baru pertama kali lewat area sana dan di lingkungan sana sangat bagus. Dan juga jalannya yang liak-liuk, naik turun membuat saya mual. Wow, coba. Tapi nggak sempat mutah Mas kemarin ya dulu ya. Tidak. Enggak ya, aman. Ya. Masih strong dia. Karena arena menuju kampung halaman saya itu penuh dengan lika-liku ya, kehidupan. Nah, seperti lika-liku itu jalannya naik turun, lika-liku kanan kiri, ada jurang, ada gunung, nah seperti itu. Dan kemarin dulu itu kalau nggak salah kita berangkat sore ya, sampai sana malam ya. Sampai sana malam. Dan posisi juga agak gerimis ya. Nah, ya benar sekali, gerimis guys. Pakai motoran berdua lewat tengah hutan di malam hari berdua dan ketika itu suasananya berkesan, gerimis juga. Dan beliau pertama kali ke sana, entah enggak tahu apa yang di pikiran Anda kok Anda bisa ikut dengan saya, kok mau saya ajak main-main ke kampung halaman ini. Karena saat itu saya masih jomblo. Jadi kemanapun oke. Iya, kalau sekarang Mas? Sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya menikah dan memiliki 1 putra. Wah, sudah 1 tahun. Sudah punya saya kopi ya. Sekarang nggak bisa seperti dulu bisa ngetrip kemana saja. Oke, mesti ana sing gandoli nang omah. Iki untung-untung kan iki gelem takjak dolanan ngene-ngene iki, Bro, ya. Karena sudah izin dulu tadi. Oh, wis izin. Alhamdulillah berarti dicariin nanti. Tidak dimarahin dan goleki anake. Ya, begitulah. Kalau sudah berkeluarga pasti harus bisa membagi waktunya. Benar-benar. Antara kerjaan, keluarga, dan mungkin organisasi juga. Oke. Untuk kegiatannya sehari-hari sekarang apa Mas? Ya, seperti biasa. Sibukannya. Bekerja, kuliah juga. Belum selesai Mas kuliahnya ya? Nah, ini sudah mulai skripsi. Oh, udah mulai skripsi. Oke Mas, selamat lulus. Selamat berjuang dalam menempuh skripsi ya, Mas. Siap. Semoga Mohon lancar, sukses teman-teman ya. Dan lulus dengan nilai yang terbaik. Ya. Kemudian Mas Agus ini kalau saya perhatikan dulu ini di sini itu karena dulu teman dekat saya pertama di sini karena Mas Agus dulu itu kelihatannya sampean itu piawai sekali dalam mendekati adik-adik gemes-gemes gitu gimana? Itu strateginya gimana Mas? Oh, kalau seperti itu kan
tergantung kita juga. Kita kan ingin berbuat baik kepada semuanya. Oh Misalnya, gitu. Ya dianggap teman itu dalam keluarga lah. Kita anggap seperti keluarga, jadi ya. Pakai modus-modus Baik. sedikit atau gimana apa enggak? Oh tidak. Oh enggak. Oke. Jadi kita ya buat berbaik lah kepada semuanya. Kebetulan kan pertama di sini saya bekerja kan ya di lingkungan kampus ya, jadi Iya. mengenal banyak rekan-rekan kerja, baik staf maupun dosen, dan juga banyak mahasiswa juga. Oh iya. Mungkin juga karena Lingkungan kerjaan saya kan juga gimana untuk memberi pelayanan kepada dosen dan mahasiswa juga. Oh gitu iya. Terima kasih Mas. Mungkin juga karena dia Kurang ini lebih, kan memiliki nama Agus ya. Kenapa panjangnya siapa Mas? Nama saya, ini sedikit cerita tentang kisah saya ya, dari kecil sampai sekarang. Gimana? Saya aslinya bukan orang Lamongan. Oh dia sebenarnya bukan orang Lamongan guys. Saya orang Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Tepatnya Ada juga ya? Iya, di desa Jauh dari Sindang Leret. saya sebenarnya Iya. berarti. Saya pasti sama-sama Jawa Timur ini. Sirwan kan Pacitan. Kalau saya Jawa Barat bisa lagi. Nah, bagaimana kisahnya saya bisa sampai sini? Gimana? Nah, saya lahir di sana, di tepatnya di desa Sindang Leret, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis Mas ya. Provinsi Jawa Barat. Tapi bukan yang itu. Ciamis dekat jauh sih. Ciamis, Cimahi, apalagi banyak Ya, Cici pokoknya gitu. Kayak aci ya, mungkin aci dicolok gitu. Kalau Ciamis di sana itu artinya manis. Kalau di sini amis kan bau yang Bau gak enak anjir ya? gitu. Bau area laut lah. Ya, begitulah. Nah, kemudian itu, berarti dia ini sebenarnya dulu bukan orang Lamongan asli, bukan orang Lamongan tulen, tapi sekarang sudah berkakak Lamongan Mas ya. Ya, KTP juga Lamongan. Sudah berlamongan. Di Dan kemudian Mas untuk nama Agus sendiri ini kan kalau guyonannya ya, ya, itu tuh Agus itu walah iki jeneng apa jeneng? Nama Jeneng pasaran. pasaran. Oh, Nah, pasti itu. jeneng pasaran terus. Apa yang Anda rasakan memiliki nama Agus itu Mas? Karena kadang-kadang ada guyonan itu, ayo siapa yang bernama Agus dari Jumat dapat bakso gratis apa ketika 17 Agustus Wah, itu. nama Agus akan mendapatkan ini. Ya, itu sangat sering sekali dan Ya. saya dibuat bercanda seperti itu. Ya, saya nggak masalah. Nggak masalah Itu hanyalah nama. Yang penting kan orangnya. Guys. Tapi sempat juga Mas mendapatkan yang beneran karena nama sampean Agus, terus kemudian jalan atau kemana, terus tiba-tiba mendapatkan sebuah gratisan atau ketika makan atau masuk ke tempat area mana gitu. Ya, sebenarnya banyak tawaran, cuman saya Nggak ambil. iya, tidak saya ambil. Kenapa Mas kok ada diambil? Karena ya mungkin memberi kesempatan kepada yang lain kan nama Agus kan banyak sekali nama pasaran. Sebenarnya nama saya dari kecil itu orang tua saya kan Jawa Barat. Jadi ayah ibu juga Jawa Barat. Ibu Jawa Barat. Terus ayah memberi nama saya Agustina Tahir awalnya dulu. Agustina Tahir. Wah, Ya. ada Jawanya juga Tina. Iya. Ya, saya kurang tahu nanti. Agus mungkin diambil karena saya lahirnya bulan Agustus. Oh gitu. Terus Benar. Tina Tahir mungkin ya ada makna tersendiri ya dari ayah saya yang ayah kandung saya. Terus saya umur berapa ya beberapa bulan ya karena ada kendala yang tidak diinginkan dan atas takdir Allah orang tua saya pisah. Jadi saya ikut ibu saya. Ibu. Terus ibu saya merantau di Jakarta. Terus ketemu ayah tiri saya nikah, terus saya dibawa ke Lamongan ini akhirnya. Mulai saat itu terus nama sampai diganti gitu ya? Ya, bukan diganti. Oh bukan diganti. Disingkat. Oh disingkat menjadi Agustina Tahir. Tina Tahirnya disingkat Tita. Oh Agustina Tahir, terus kemudian menjadi Agustita. Terus ditambahi Wanda karena Ditambahi Wanda. ibu saya Jawa Barat, Sunda. Terus ayah tiri saya ini dari Lamongan, dari Jawa, dari Jawa Sunda, Wanda gitu. Oh Jawa Sunda Wanda, Jadi- Tita Wanda, Tina Agustina Tahir, Tina Tahir, jadi Tina Tahirnya Jawa. disingkat jadi Oh, gitu. Tita. Oke, bagus juga. Jadi nama saya panjang kalau dibacakan. Agus bulan Agustus. Tita Tina Tahir. Tina Tahir, Wanda Jawa Sunda. Jawa Sunda. Wah.
suku masuk, singkatan masuk. Wah, akeh Mas jenenge Agus. Ya. Pesan ini nama Agus itu memang benar-benar populer di apalagi di ranah Indonesia ya, di bulan Jawa. Agustus sih banyak promo-promo yang namanya Agus. Agus menarik. Jangan-jangan bisa nanti dapat promo 0 DP persenan, misalnya mau kredit motor, mobil. Amin. Semoga. Ya, Mas Agus ini orangnya ya sangat supel sekali, dia ramah guys. Mas Agus punya hobi apa ini Mas sebenarnya? Apa itu hobinya Mas? Hobi kalau dari olahraga futsal, main bola bisa, suka dan menyanyi. Oh iya, ini dia juga fans beratnya Ariel Noah. Wah, ini gila sekali. Dulu pertama kali saya kesini itu, kalau setiap kali saya ke ruangannya dia, pasti yang disetel lagunya Peter Pan. Kalau sekarang Noah itu pasti itu Apa alasannya saya suka? Kenapa? Karena lagu-lagunya saya dengarkan itu memang keren-keren, enak untuk didengar, dan pembawaannya enak, juga sangat berkarisma gitu. Jadi saya juga suka lagu-lagunya. Bahkan ketika saya nyanyikan, kata teman-teman saya suara saya itu mirip. Wih, keren. Mirip Mas Ariel ya. Ariel ya. Wih, keren. Ya. Keren aja. Tapi saya kurang tahu kan penilaian orang lain. Benar. Sampai saya dipanggil Ariel KW. Namanya wis bagus, anjan grup bandnya keren, lagu-lagunya enak, orangnya keren wis. Jelas membuat banyak fans. Hingga sekarang teman menjadi band favorit di Indonesia, termasuk salah satunya. Lupa tadi mau tanya apa ya sampai ini. Jadi kata teman-teman ya, karisma saya seperti karisma Ariel gitu. Wih, mantap Mas Agus. Ya, saya hanya bilang alhamdulillah. Apalagi mungkin? Oh, Mas Agus ini kalau setelah punya istri ya, salah ya? Iya. Sampai ini ada usaha itu punya kedai teras ya di rumah ya? Oh ya. Ini itu awal mulanya mendirikan kedai teras itu gimana Mas? Ya ini kan saya amati menu yang sedang viral, yang diminati banyak orang adalah menu seblak. Dan menu seblak berasal dari Bandung, ya mendekati Jawa Barat lah. Jadi wah ini peluang bisnis. Saya juga aslinya orang Jawa Barat. Bisnis geden. Jadi bisa membuatnya. Jadi kita coba untuk berjualan juga seblak gitu. Dan alhamdulillah banyak yang suka. Ya. Sekarang alhamdulillah masih berjalan terus ya? Berkembang dengan saya hiasi suasana yang nyaman, yang asri. Lokasinya juga dikelilingi. Menu-menunya ya sekarang yang dijual apa aja Mas yang ready setiap hari? Yang ready setiap hari tentunya pasti menu seblak, utamanya adalah seblak. Terus ada lagi tambahan ya menu seperti ayam geprek juga banyak diminati. Dan menu-menu yang pedas-pedas, mercon-mercon gitu. Dan crispy gitu juga ada. Jamur, kentang, tahu ya. Gitu ya ada ya. Menu nasi goreng juga ada. Terus mie goreng, mie rebus dan lain-lain. Oh gitu. Minuman ya aneka jus, aneka minuman juga ada. Mantap, berarti yang pendukung. Lumayan banyak juga masih menunya ya, dalam alhamdulillah itu kedai teras sampai Mas ya. Ya guys, semoga lancar terus Mas, semoga laris. Saya tidak mengecewakan para pelanggan. Siap. Oh iya, kalau ada teman-teman kita yang mau mencoba di kedai teras Mas Agus, alamatnya di mana Mas? Oh iya. Mungkin teman-teman yang area Lamongan maupun yang luar Lamongan, waktu mampir ke Lamongan bisa mampir di kedai saya di Desa Tuwiri. Desa Tuwiri guys, catat. Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Oh, masuk Kecamatan Tikung Mas itu Mas ya? Yang paling ujung sendiri. Ya, di sana tadi guys, di Kecamatan Tikung, Desa Tuwiri. Nanti kontak person saya cantumkan di dalam deskripsi channel ini guys ya. Nanti siap. Bisa order langsung kepada pemiliknya atau melalui saya juga bisa. Kemudian Mas Agus, pastinya dalam sekarang sudah usia Anda tidak dikatakan lagi anak-anak ya, sudah dewasa pastinya. Dalam mengarungi kehidupan ini pastinya Anda mengalami suatu hal yang bukan unik sih, pengalaman buruk yang paling tidak bisa Anda lupakan ini. Kalau pengalaman baik sih wis biasa, banyak orang yang ngomong yang saya tanyakan pasti pengalaman buruk ini ya.
saat masih jomblo atau sudah menikah? Dua-duanya boleh mas. Kalau waktu jomblo pengalaman buruk apa ya, pengalaman buruk ini? Atau kecolongan, apa gelut karo koncone, iya. atau rebutan pacar, tak apa. Nah, Enggak sih, pengalaman buruk mungkin karena saya ini orangnya itu tipenya tidak tegaan. tidak tega. Jadi setiap ada teman saya mungkin butuh apa, saya pasti ingin menolong. Dan mungkin dari situ terkadang ada teman yang benar-benar butuh dan ada teman yang memanfaatkan iya, gitu. kebaikan kita, mungkin pinjam ini itu bisa berupa uang ataupun yang lain dan tidak kembali gitu. Tapi saya tidak masalah karena saya niatnya ingin membantu. Masalah kembalikan atau tidak ya terserah mereka. Oh iya, kemudian itu apa itu namanya, kalau itu sih bukan pengalaman buruk mas, Bukan ya. Nah, kalau apalagi? menurut saya lebih ke apa itu namanya, terlalu baik mungkin itu. Gak pengalaman buruk ya, terlalu Apa baik. ya? Pengalaman buruk sebenarnya. Pengalaman apa kan? Mbak ini pas jalan-jalan kencan terus mari ngono bane bocor tapi iya gak aneh. Oh, kalau itu ya biasa saja. Oh biasa saja. Sekedar Berarti bocor. ancen Kan ada tambal ban. berarti ancen Mas Agus iki orangnya baik guys. Jadi dia merasakan tidak ada hal-hal pengalaman yang buruk. Jadi walaupun dia merasa yang dimanfaatkan tadi hal buruk itu sebenarnya karena dia terlalu baik aja guys. Karena kalau begitu karena Anda ini kan bisa dikatakan orang yang welas kasih. Nah, jadi kalau konco itu misal nih, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda first look ketika Anda melihat saya bergabung di tempat kerja Anda mas, karena dulu kan di sini saya datangnya setelah sampai bekerja di sini gitu. Iya. Sekitar jarak berapa tahun ya? Kayaknya mungkin 1 tahun ya. Aku kok aneh kok mesakno tak kancanane atau piye gimana? Oh tidak. Kalau saya sama siapapun terbuka. Yang terbuka ya. Walaupun orang baru kenal, saya perlakuan seperti keluarga saya sendiri. Jadi saya berteman dengan baik lah istilahnya, saling membantu lah. Ya guys, enaknya Mas Agus dia ya, orangnya supel, enak dan approve kepada sekitarnya, semua welcome lah kepada dia. Walaupun tidak ada timbal baliknya nggak masalah. Karena sering dulu itu waktu kalau aku capek ngerjain tugas terus saya keluar ruangan mampir ke ruangan Mas Agus istirahat sebentar jagong, nah gitu guys. Lanjutnya kemudian Mas, oh iya anak Anda tadi sampai berapa besar sekarang? Saya sudah 1 tahun ini. Oh, sudah 1 tahun, happy birthday berarti bisa ya? Iya. Sudah 1 tahun lebih, berapa bulan ini? Berapa Mas? Sharing tentang apa lagi? Pengalaman hobi, percintaan mungkin. Oh iya, dulu sampai punya percintaan Mas. Saya percintaannya nganggur ditinggal sapa saiki sing rukun ya Mas. Sudah saya pindah jadi satu ruangan kalau satu ruangan. Oh, sharing percintaan. Nah, iki sing perlu tak takok nih. Sampean kan banyak dikatakan tadi banyak teman-teman yang bilang ini Mas Agus kan karena fan-nya Mas Saril, Peter Pan, nah, bisa nyanyi juga. Nah, ini sampai sebelum menikah sampean pernah berapa kali pacaran? Nah, iki. Pertanyaan yang berat saya untuk jawab. Iki cak bojone ngerti ya. Tapi kok guyon karena dia sudah beristri pasti sudah setia. Ini kalau boleh ada kisah lucu saya untuk lawan jenis itu. Sejak dari SMP ya. Iya. Saya itu orangnya itu pemalu. Masa pemalu Mas? Iya. Bahkan ngobrol sama lawan jenis pun nggak berani. Sangat gimana ya? Ya jaim atau pemalu ya gimana. Jadi nggak berani gitu. Nggak berani. Walaupun saya suka dengan misalnya lawan jenis waktu SMP, nggak berani saya mengungkapkan. Tapi banyak cewek yang mendekat ya. Gemeter gitu. Karena saya waktu itu masih culun-culunnya. Wah, culun. Nggak berani.
Barangkali nanti kalau punya Mas foto kecil-kecil waktu SMP atau SMA bisa di-share ke saya, nggak apa-apa Mas. Waduh, foto-foto kecil kayaknya nggak ada ini. Nggak ada ya. Belum punya kamera. Oke. Kan HP pun waktu sekolah SMA juga belum punya saya. Bekerja baru bisa beli sendiri. Karena saya tidak mau merepotkan orang tua. Kemudian berapa kali Mas sudah? Seingat sampean sampai sebelum nikah. Sebentar. Jadi mulai Mulai mengenal lah. mulai SMA, di SMK saya. Heeh. Nah, itu barulah mulai agak mengenal berani sedikit lah itu. untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Jadi karena saya kan normal. Ya iyalah, terus untuk bocah di anak masih nggak normal lah, aduh bahaya. Jadi saya PD-nya itu karena diajak teman-teman ngeband pertama. Gitu. Jadi ngelatih mental saya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu mulai ngeband. Dan ngeband itu saya pindah-pindah, artinya bagian gitar, terus bagian bass, akhirnya ngedrum, akhirnya paling ujung disuruh vokal. Itu vokal. baru cocok sama teman-teman. Ancen kayak ini ternyata. penggemar Mas Ariel Noah, jadi yo Saya cocoknya di vokal. vokal yang paling ideal. Berawal dari situ saya jadi lebih Banyak mengenal cewek, ya lebih dekat percaya dengan diri cewek. maksudnya untuk berkomunikasi, misalnya berkenalan atau yang lainnya juga. Di waktu SMA ya ada juga yang suka, cuman kalau waktu sekolah itu gimana ya, 1, kesannya itu 2, masih 3, 4, 5. belum ada niat ke jenjang yang lebih serius. Jadi mungkin ya Pasti sekedar lah, motivasi gitu aja untuk semangat bersekolah. Pastinya kan tetap ada cinta Iya, monyet cinta lah. monyet lah kalau dulu itu. Ya ada juga yang suka, jadi ya kita berteman saja, istilahnya ya saling memotivasi gitu aja. Motivasi. Karena saya kan nggak tegaan orangnya, jadi kan nanti takutnya nanti kalau misalnya sudah tidak cocok gitu, nanti takutnya menyakiti gitu. Jadi ini Jadi ya beneran nggak inget atau lupa atau kalau waktu nggak sekolah tahu. saya tidak, maksudnya tidak memilih untuk pacaran dulu karena gitu. belum ada niat untuk kan mikirnya kan belum kerja, belum bisa apa-apa gitu. Mungkin ya sekedar suka gitu, saling memotivasi gitu aja. Ataukah sing menjadi istri sampean sekarang ini first love Anda atau bukan? Oh, sepertinya bukan. Oh, sepertinya bukan. Nah, setelah bekerja saya juga dikenalkan teman saya sih. Waktu itu akhirnya cocok, terus ya kita ta'aruf lah, saling mengenal. Mantap. Ternyata salah satu orang tua tidak cocok, jadi cocok. Akhirnya ya kita berteman saja gitu. beralih ke jenjang teman saya, kemudian Yang pertama. oh gitu. Terus yang kedua dari kampus ini juga kayaknya. Siswi. Mantap ini. Kalau yang dulu kan sebelum kerja di sini saya. Boleh tahu namanya Mas Setelah yang kerja dari di kampus sini, kita ini? Wah, itu nanti melanggar kode etik kalau. Wow, oke. Kalau bisa tahu dikasih inisialnya saja. Inisialnya. Inisialnya yang dari kampus ini yang pernah dekat. Inisialnya apa, berapa huruf ini inisialnya? Just minimal dua lah. NM. Ya. NM kayak catat ya. Teka-teki wis kalau ada dhewe sapa NM iku dulu yang pernah dekat sama Mas Agus ini ya. Mungkin arek saiki wis Kisahnya juga lucu itu. Jadi kisahnya saya ditelepon oleh ibunya langsung. langsung ibu ya Mas. Wah, keren ya. Karena lihat anaknya ada yang disukai gitu. Oh, gitu. Dan menyukai saya. Jadi ibunya menelpon. Ya, ada apa, Bu? Apakah benar ini temannya ini? Oh, iya ya. Saya kerja di sini. Terus malah nitipkan ke saya. Wah. Ya tolong dijagakan ya. Pertama ya anggaplah adiknya gitu. Oh, ya insya Allah kalau saya bisa saya nasihati. Karena mungkin awalnya kan nggak niat untuk kuliah di sini, cuman keluarganya ingin di kesehatan, jadi dia memaksakan diri untuk kuliah di kesehatan. Ini ya kasihan kalau nggak niat itu
bagaimana ya, berat gitu ya. Jadi yang apa tak kasih semangat sampai dia lulus. Sing langsung orang tuanya langsung ibu pengen kenal langsung gak spesial piye. Karena setiap saya kenal ingin benar-benar ta'aruf, saya harus mengenal keluarganya seperti apa. Kalau cocok ya berarti mungkin jodoh saya, kalau enggak cocok ya, berarti bisa ya dilanjutkan, kalau enggak ya kita berteman, alangkah baiknya dan jangan dibenci guys ya. Aku kita lebih baik banyak silaturahmi daripada banyak membenci. Ya itu. Ya, saya anggap ya seperti adik saya lah saya. Karena itu amanah dari ibunya, jadi saya kasih motivasi sampai dia lulus kuliah di sini. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata sudah lulus, di komunikasi semakin jarang, terus akhirnya ya ada suatu hal lah yang mengharuskan untuk tidak meneruskan ta'arufnya. Oke. Ya kalau tadi Mas kan kalau jumlahnya berarti kan bisa dihitung, nggak bisa dia katakan berapa nominalnya. Tapi itu yang kedua. Adakah yang paling spesial Mas? Dulu. Spesial. Yang paling merasa pertama itu. Yang pertama itu. Saya sukai cuman kan ada salah satu keluarga yang tidak cocok, ya sudah. Mungkin bukan jodoh saya. Ya sudahlah, karena saja apa kata orang tua tidak gitu bisa ya. Dipaksakan. Karena restu orang tua kan yang utama. Cinta tidak bisa dipaksakan tapi bisa diperjuangkan. Oke, mantap guys. Tapi tetap semangat karena kita kan tujuannya untuk ikhtiar terus istiqomah. Karena jodoh juga kita tidak tahu. Kalau memang semuanya oke, berarti ya insya Allah jodoh kita. Oke, siap-siap Mas. Mantap sekali Mas Agus ini, luar biasa orangnya, gigih dalam bekerja, yang sopan dalam tindak tanduknya. Kemudian Mas Agus, apa yang Anda rasakan ketika Anda itu mulai bekerja di sini itu? Banyak susahnya atau senangnya, atau banyak hal-hal unik, menarik atau bagaimana di sini Mas? Setiap di tempat kerja manapun pasti ada kelebihan dan kekurangan. Namun di balik kekurangan kan pasti ada yang unik-unik lah, maksudnya rekan tangan kerja atau lingkungannya. Dan saya rasakan di sini tuh lingkungannya sangat kekeluargaan. Itu yang membuat yang kerja di sini pasti ingin nyaman, mempertahankan kerja di sini. Berarti ini banyak ada saling bahu membahu lah berarti Mas gitu ya. Jadi kan atas asas kekeluargaannya yang kuat di sini. Iya Mas Agus, pernahkah sampean merasakan berada di titik nol lah, paling enggak berada di titik paling bawah, merasa wah kok kayak gini temen dia di paling titik susah atau gimana gitu? Ada. Waktu kapan itu Mas, atau waktu apa? Dulu ya gimana ya? Nanti takutnya ya enggak apa-apa kalau bisa diceritakan, enggak masalah Mas. Kata kalau memang itu suatu rahasia atau gimana ya enggak apa-apa atau harus memang benar-benar pasti. Kalau bisa diceritakan ya silakan. Dan pada waktu dulu kan pasti setiap keluarga ada masalah ya. Waktu ya orang tua ya ada konflik apa gitu yang mengakibatkan hampir saja ya mengakibatkan perpisahan. Tapi dan saya mengalami fase di mana itu ngapa-ngapain sendiri dan bersama sendiri juga memikirkan adik-adik saya. Sampai adik juga Mas ya. Jadi waktu itu ya saya sedih campur-campur lah. Sedih ya bagaimana harus ikhlas ya. Jadi nggak apa, akhirnya ada jalan keluar sehingga tidak terjadi suatu perpisahan. Jadi kita kumpul lagi satu keluarga. Nah, ketika sampai mengatakan ada jalan keluar ini, apa yang membuat Anda bisa kembali semangat lagi, kembali kuat lagi, kembali strong? Jalan keluar apa yang Anda peroleh dari kisah tersebut Mas, sehingga Anda bangkit dari keterpurukan itu? Ya, akhirnya saya dapat kerjaan ya di sini nih. Jadi tapi sebelum ini saya merantau terus. Merantau. Pernah kemana Mas merantau yang paling jauh? Pertama ke Jakarta, terus keliling area Jawa Timur, dulu di Tower. Di Tower. Jadi naik tower itu. Kayak keren yang belakang itu Mas, yang sekarang masih bangun itu ya. Tower sinyal HP itu. Saya instalasinya dulu.
Jadi naik-naik ke atas tower. Wah, keren berarti Mas. Jadi kalau nggak tahu dikira mau bunuh diri. Enggak takut ketinggian Mas. Nah, pertama itu kesannya sangat lucu. Pertama saya kerja di tower itu. Kan persyaratannya harus berani naik tower. Nah, itu. Ya. Saya nekat. Berani. Berani ya Ternyata Bapak, ya? pertama naik ngelihat teman-teman kok enak sekali, naiknya lancar sekali. Saya pertama naik aja gemeter semua. Kemudian ceblok lah mati gitu. Baru naik separuh aja udah gemeter semua. Pengen turun lagi. Dan akhirnya sampai Tapi karena- lanjutkan atau gimana? Karena terbiasa jadi saya beranikan diri. Tetap tetap mencoba Iya. akhirnya bisa Mas ya. Ya. Akhirnya kalau udah terbiasa jadi berani saya. Tapi kalau sekarang mungkin naik lagi ya gemeter lagi. Karena sudah Karena lama sudah nggak lama nggak naik lagi Mas ya. Gimana kalau kita coba naik tower belakang Mas? Itu kan ada keren tinggi untuk Wah, mantap itu. angkat berat nih. Gimana kalau coba di sana? Iya, mungkin kalau ada teman Masih saya mau mencoba? kalau sendiri mungkin ya gemeter kayaknya. Oke. Oh ya. Karena enggak sembarang orang berani naik ketinggian. Nah ini Mas, Sampai ke Kemudian- mana ya? Ke Bali juga pernah, ke Bali semat lama Mas? Kalimantan. Ke Kalimantan Bali, juga. Ke Bali 1 tahunan, Kalimantan 2 tahun. Kalimantan 2 tahun. Terus Wah. pulang ke sini, akhirnya ada info lowongan di sini, terus akhirnya kerja di sini saya sampai Wah, 4 oke. tahun lebih. Teman-teman, berarti Mas Agus ini sudah melanglang buana kemana-mana. Jawa, Bali, Kalimantan. Terus sudah pulau-pulau besar terkenal itu wis banyak dilalui, jelas banyak pahit letih getir manisnya sudah banyak yang dilalui Mas Agus ini. Ya. Hebat Mas Agus. Ini Mas Agus. Saya cantoli latar kok apa gimana lali ya. Apa lagi? Apa rek? Enggak, oh ya. Dari tadi ada apa? Ada masuki ranah keterpurukan, kemudian Anda bangkit lagi, semangat lagi. Siapa ya orang yang di balik itu yang paling memberikan banyak motivasi untuk Anda bangkit itu siapa? Yang pertama pasti ibu saya. Karena saya paling dekat dengan ibu saya. Ya, Jadi saya paling nggak tega kalau lihat ibu saya sedih. Saya pasti ikut sedih. gitu. Dan itu selalu berpesan kepada saya ibu saya. Pesannya gimana Mas? Selalu berbuatlah baik Selalu dan berbaik. ikhlas. Nah, dan ikhlas. Luar biasa itu suatu dua kalimat baik dan ikhlas itu. Ya. Kalau diartikan sudah banyak sekali, Iya. dijabarkan panjang lebar, luar biasa pokoknya itu suatu makna yang benar-benar berarti berarti Mas, ya. Jadi tidak mengharapkan apapun Tidak mengharapkan dari apapun, siapapun. ya. Ikhlas karena Allah saja. Ya, luar biasa. Oke Mas, sepertinya ini sudah lumayan agak jauh perpanjangan kita. Nanti kapan-kapan bisa kita dilambung lagi untuk perbincangan yang lebih jauh dan hal-hal yang menarik. Kemudian Ada satu lagi yang belum ini. apa? Kisah saya dengan istri saya mungkin bertemunya perlu. Bisa juga itu Mas, boleh. Ya, Bagaimana? saya kasih kesempatan sedikit lah biar bisa dieksplor ke teman-teman atau juga memberi motivasi kepada yang masih sendiri ya, Ya. gitu. Gimana Mas? Kisahnya itu awalnya saya kerja di sini kan belum kuliah. Kebetulan yang rekan kerja di sini kan itu menyarankan kuliah di sana. Kan kuliah Iya. dulu di Saya pikir-pikir saya juga jenuh ya kerja pula kerja. Sepertinya ada yang kurang ini sebenarnya. ada. Kegiatannya kok agak bosan mencari kesibukan lagi. Saya Ya? cobalah kuliah. Akhirnya dan itu kan saya telat kuliahnya. Nah, saya sudah lama nggak lanjut kuliah terus baru ini kuliah. Jadi teman-teman kuliah saya itu beda 7 tahun dengan saya. Jadi seperti Ya, kayak sudah. senior tapi tetap masih setara ya. Tapi nggak apa-apa karena di dalam perkuliahan kan tidak membedakan usia guys. Terus lanjut gimana Mas? Jadi akhirnya saya kuliah dan ternyata beda dengan lingkup kerja sama rekan-rekan teman-teman kuliah itu beda. Lebih seru teman-teman kuliah. Jadi lebih kalau komunikasi lebih los lah katanya. Wawasannya juga sudah lebih banyak lah. Ya, Enggak. jadi lebih berwarna lagi lah keseharian saya. Terus waktu kuliah kan rata-rata teman saya itu di bawah 7 tahun saya. Nah, jadi tapi herannya kata teman-teman saya
kalau saya tanyain umur saya berapa, dikiranya seumuran sama mereka. Berarti gitu. saya mikirnya, wah berarti saya awet muda ini. Alhamdulillah awet muda ya. Alhamdulillah. Karena saya orangnya kan humoris juga. Iya. Jadi kalau sudah kenal sama saya pasti ketawa terus ini. Suka bercanda, menghidupkan suasana lah biar nggak jenuh. Dan kisah ketemu saya dengan yang jadi istri saya sekarang, itu kisahnya waktu itu waktu sholat jamaah. Saya kebetulan disuruh jadi imam sama teman-teman. Itu belum kenal sama yang jadi kan beda-beda jurusan. Saya ambil di manajemen, istri saya di akuntansi. Dan belum begitu kenal. Waktu sholat itu, waktu dengar suara saya jadi imam itu katanya dia berdoa dalam hati gitu. Ya Allah, sisakan yang satu seperti ini gitu. Itu siapa ya yang jadi istrinya nanti ya, pasti beruntung sekali gitu. Itu dalam hatinya istri sampean. Iya, waktu gitu. Sholat katanya. Saya juga tidak tahu, diceritain baru waktu setelah nikah itu. Oh gitu ya, luar biasa ya. Ya tersentuh dengan suara saya gitu waktu dari imam. Terus saya juga nggak ada perasaan apa-apa sama dia karena belum begitu kenal, karena baru. Waktu kan mahasiswa baru juga. Terus akhirnya dikenalkan temennya. Dia langsung yang minta kenalan kan, ya? Akhirnya dia sering curhat sama ibunya, temennya kalau di kampus bilangnya mengagumi saya. Tadi ya saya oke, terima kasih gitu. Akhirnya temennya itu bilang ke saya, ya gimana Mas ada yang suka sama sampean gitu. Siapa? Saya kan orangnya care sama siapapun. Siapa? Ini dia sekarang sakit. Terus saya diajar jenguk. Ya gimana ya? Saya nggak bisa kalau nolak permintaan orang. Oh ya udah, ayo. Kebetulan saya dipercayai sama teman-teman sebagai ketua kelas juga, jadi saya harus peduli sama semuanya. Teman akhirnya bersama-sama. Dan saya juga kenali satu persatu teman-teman saya, jadi saya akrab sama siapapun. Karena setiap perkuliahan kan pasti ada teman-teman yang kadang membuat kelompok sendiri, geng-geng sendiri gitu ya. Kalau saya enggak mau kayak gitu. Jadi semua saya akrabi sama-sama gitu. Iya. Bergotong royong tidak memilih lah. Benar sekali. Berteman sama siapapun oke saya. Berarti ketika sudah menjenguk dia, kemudian ternyata saya merasa nyaman di tengah-tengah keluarga dia. Ayah ibunya juga sangat care, sangat terbuka. Adik-adiknya juga, dia adiknya 2. Jadi dia anak pertama, punya adik cewek terus cowok. Ayah ibunya juga pas di rumah sakit ternyata bilang kalau dia sering curhat tentang saya gitu. Ibunya juga penasaran akhirnya. Terus stalking akun saya, saya mulai dari situlah semakin dekat. Ini siapa ini saya di Facebook awalnya. Terus ternyata ibunya istri saya ini gitu. ingin mengenal saya gitu. Nah, ketika proses dalam perkenalan, ta'aruf, kemudian pernikahan itu ada hal yang sulit ketika dilalui atau ada halangan ganjalan sedikit dalam melalui proses sampai pernikahan itu? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Dan sepertinya Allah mudahkan semuanya kan ya. Mungkin jodoh saya. Karena kalau sudah jodoh iya. Jalannya mulus ya, lancar sekali kok. Karena orang tua meridhoi, yang di atas juga merestui gitu ya. Orang tuanya cocok dengan saya, terus saya kenalkan dengan orang tua saya, dan orang tuanya juga cocok semua. Akhirnya ya ada aja yang membantu, tinggalnya lamaran terus nikah, dan tidak berlangsung lama sih, berapa bulan gitu langsung nikah. Yes, mantap sekali. 6 bulan, 3 bulan lamaran terus 6 bulan nikah. Ya, karena sudah cocok semua ya sudah, mungkin ini jodoh saya. Tapi keinginan saya dulu umur 25 nikahnya, seperti 25. Inspirasi saya itu Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Kan umur 25 itu umur yang ideal untuk laki-laki, kalau perempuan 20.
Tapi umur 25 masih belum menemukan dapat titik ya. terang tentang jodoh. Akhirnya Yes, apapun ya, itu tetap mungkin berikhtiar gitu masih saya ya. umur 27 nikah. Alhamdulillah. Saya umur 20. Jadi kan beda 7 tahun. 7 tahun guys. 7 tahun. Tapi teman-teman bilangnya saya ya seumuran. Mantap lah, itulah namanya jodoh wis. Ya. Jelas sudah serasi. Ya begitulah kisahnya. Ya begitu teman-teman, kisah percintaan Mas Agus sampai menjadi seorang ayah sekarang ini. Terima kasih banyak Mas Agus sudah memberikan banyak cerita dalam acara Jamput saya ini, Jamput guys. Siap. Kemudian sebelum kita akhiri perbincangan di sore hari ini Mas, karena kita itu selalu punya banyak waktu luang kita adalah di sore senja hari, makanya channel saya namakan Satya Senja. Gitu. Apa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman sobat senja dimanapun berada Mas? Silakan. Mungkin dari pengalaman saya sendiri, yang saya rasakan, mungkin dari jalan hidup saya yang bisa diambil pelajaran, saling berbagi ya. Jadi kita harus senang berbuat baik, berbagi, dan ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas karena Allah. Iya, terima kasih Mas Agus sudah memberikan saran kesan yang ditukarkan karena Mas Agus adalah saling berbagi, ikhlas dan ikhlas karena Allah berbuat baik kepada siapapun Anda, kepada teman kita. Tidak mengharapkan imbalan dari sesama manusia. Tidak mengharapkan manusia karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan channel Satya Senja di acara Jamput. Dan akhirnya tetap ada satu lagi Mas. Apa Mas? Untuk rekan-rekan saya yang belum nikah ini, masih jomblo seperti Mas Irwan juga ini kan. Kan keras-keras Mas. Ya gimana Mas? Ada sedikit motivasi lah. Kalau ingin mendapatkan cepat ketemu jodohnya, dekatilah penciptanya, bukan orangnya. Oke teman-teman, Insya Allah orangnya akan didekatkan oleh sang penciptanya. Ya amin Mas Agus, terima kasih. Itu tadi pesannya sangat penting juga, dekatilah penciptanya sehingga kita akan didekatkan oleh apa yang kita harapkan. Oke, sebelum saya akhiri, ini tetap setiap kali saya tekankan di akhir acara saya, jangan batasi kreativitas Anda karena keterbatasan Anda. Ikuti alur jalan cerita kehidupan ini sehingga kita bisa berbahagia. Selamat sore, dan akhirnya kita akhiri acara Jamput ini, dan terima kasih Mas Gus. Semoga nanti bisa kembali lagi.